untuk memastikan masyarakat tidak terprovokasi atau tidak menerima informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selalu memproduksi iklan layanan masyarakat terkait pandemi, bagaimana masyarakat meningkatkan menjaga pola hidup mereka sesuai dengan protokol yang ada di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rakyat News. Malam ini kita kembali akan berbincang-bincang terkait dengan penyiaran di pandemi COVID-19. Malam ini kita kehadiran narasumber. Beliau adalah Ketua Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya saya ingin perkenalkan kepada sahabat Rakyat News. Dia ini mungkin bisa diperkenalkan, Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rakyat News. Jadi saya berterima kasih sekali bisa mendapat undangan di media yang kita banggakan ini, media Rakyat News. Saya Asrul yang kebetulan saat ini dipercaya oleh teman-teman KPD Sulawesi Selatan sebagai ketua, dan mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh, Pak Sabri, saya mohon maaf kepada sahabat Rakyat News dan Pak Sabri. Saya sengaja menggunakan masker, beliau juga menggunakan masker karena kondisi kita saat ini berada di ruang tertutup, dan kami juga di KPI telah mengeluarkan surat keputusan terkait KKPI nomor 12 terkait dukungan lembaga penyiaran. Di salah satu poin yang ada di keputusan itu, kami menghimbau kepada insan penyiaran yang bersiaran, apalagi lebih dari satu orang, untuk selalu menggunakan masker di saat ini dalam upaya untuk mencegah penyebar luasan virus COVID-19. Jadi mungkin itu Pak Sabri secara singkat saya. Kayaknya harus protokol kesehatan ya. Jadi podcast malam ini kita tetap komitmen dengan menggunakan protokol kesehatan, tentunya dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Dan nah, baik Kak, saya biasa panggil Kakak karena selain dia sebagai komisioner KPD, saya juga menganggap dia adalah kakak saya yang sampai detik hari ini tetap membimbing kami di media Rakyat News. Nah, mungkin kita akan bertanya terkait dengan bagaimana sih kondisi penyiaran di tengah pandemi COVID-19, boleh diceritakan? Ya, sahabat Rakyat News sekalian, tentu pandemi ini mengguncang kita semua, bukan hanya dunia penyiaran. Sejumlah sektor-sektor usaha juga tentu terkena dampak, bahkan masyarakat pun terkena dampak dari pandemi sejak awal tahun 2020, yang awal-awal masuknya Indonesia, yang saat ditemukan pasien 001 itu. Nah, tentu pandemi ini dampaknya besar, khususnya bagi dunia penyiaran, karena di saat awal-awal pandemi itu penyiaran bukan hanya di Sulsel tapi hampir di seluruh Indonesia mulai melakukan pengurangan jam tayang karena pandemi ini membatasi kita semua. Jadi perusahaan media mengambil inisiatif, dan KPI selalu menghimbau bahwa untuk mengatur sistem kerja teman-teman di dunia penyiaran. Jadi karyawannya diatur per shift, diatur harinya sedemikian rupa terkait dengan adanya edaran work from home WFH di masa-masa PSBB itu.
tentu berpengaruh kepada jam siarnya. Nah, itu mungkin dampak yang pertama di dunia penyiaran, karena semua teman-teman baik TV dan radio itu melakukan pengurangan jam tayang. Tentu hal ini mendapat perhatian penuh dari KPID Sulsel. Kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman terkait protokol kesehatan di masa pandemi. Selain adanya keputusan KPI nomor 12 yang saya sampaikan di awal tadi, KPI bahkan KPI dan KPID Sulsel juga selama ini terus melakukan edaran untuk mengingatkan teman-teman penyiaran untuk terus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi di keputusan KPI yang terbaru ini yang ditandatangani Ketua KPI Pusat itu tanggal 25 November lalu 2020, itu yang terakhir edarannya kami. Di sana di poin-poin itu kami mengingatkan agar insan penyiaran khususnya yang bekerja di lapangan itu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap terus di studio, mengingatkan kepada teman-teman yang lebih dari satu orang di dalam studio untuk tetap menggunakan masker. Toh kalau juga dia sendiri, mereka harus menunjukkan saat awal siaran untuk melepas masker mereka dan tetap menjelaskan ke pemirsa dan pendengarnya agar terus menjaga protokol kesehatan. Tetap pengawasan ketat di situ. Jadi di poin selanjutnya KPI juga mengingatkan kepada dunia penyiaran khususnya yang di studio bahwa sebelum memulai acara dipastikan bahwa seluruh peralatan itu sudah disterilisasi. Jadi sudah dibersihkan dulu. Berarti ada standar khusus yang itu standar yang kita terapkan. Jadi dan sebagai dukungan kepada pemerintah, karena pandemi ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua bagaimana tidak mengontrol penyebarluasan COVID ini. Nah, kita juga selalu menghimbau baik KPID maupun KPI pusat untuk selalu memproduksi iklan layanan masyarakat terkait pandemi, bagaimana masyarakat meningkatkan menjaga pola hidup mereka sesuai dengan protokol yang ada di masa pandemi. Selain itu kita juga meminta kepada teman-teman penyiaran untuk selalu di awal siarannya untuk mengingatkan masyarakat yang 3M tadi, jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu yang selalu kita himbau kepada teman-teman penyiaran. Mungkin itu, Pak Saudara. Berarti sangat apa ya? Ternyata ketat juga ya di penyiaran terkait dengan penerapan protokol kesehatan atau 3M. Ya, tentu kita harus memberi contoh, Pak Saudara, sebagai insan penyiaran, apalagi terlibat aktif dalam sosialisasi pada masa pandemi ini. Kita adalah corong informasi bagi masyarakat. Jadi tentu kita tidak sekedar menghimbau, kita juga harus memberi contoh bagaimana menjaga diri kita, bagaimana menjaga orang-orang terdekat kita dari virus ini. Tentunya bahwa dengan adanya pembatasan di ruang redaksi mungkin di kantor, nah kira-kira pastinya akan mempengaruhi mungkin dari kinerja dan produktivitas penyiaran. Terus bagaimana dukungan yang diberikan kepada mereka ketika dibatasi, sehingga mungkin produktivitas yang pada akhirnya itu kemudian akan berpengaruh kepada karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Ya, tentu ini adalah persoalan yang sangat kita tidak harapkan, sama sekali kita tidak harapkan adanya pandemi ini, di mana teman-teman di dunia penyiaran kita sangat berdampak, dampaknya sangat luar biasa. Bahkan beberapa media penyiaran selain
merumahkan, bahkan ada yang sudah merumahkan, bahkan mengurangi karyawan mereka masuk. Itu juga menjadi perhatian kita tentunya, bahwa kita selalu mendorong mereka untuk tetap kuat menghadapi ini. Kita berharap situasi sulit seperti ini segera kita bisa keluar, dan terlebih masa-masa ini sudah ada titik cerah. Pandemi ini sudah pemerintah kita bahkan seluruh dunia sudah masuk di tahap vaksin. Nah, tentu ini kita harapkan menjadi harapan kita, bahwa meskipun pandemi ini, virus ini tidak hilang, tapi setidaknya kita punya pertahanan yang kuat. Nah, di sini kita lagi-lagi meminta kepada penyiaran terus memberikan informasi yang akurat untuk memastikan masyarakat tidak terprovokasi atau tidak menerima informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin bisa dipertegas bahwa jangan sampai menerima informasi yang hoax terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi. Tentu teman-teman dunia penyiaran mematuhi itu. Tentu informasi yang keluar dari ruang-ruang redaksi media penyiaran itu bisa terverifikasi, karena di penyiaran itu kita punya aturan main. Jadi ada istilahnya, ada namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Produksi Siaran. Berarti ada ditetapkan ya untuk standar semua yang digunakan di seluruh penyiaran? Ya, tentu kita punya aturannya. Jadi itu yang kita selalu mengingatkan, bahkan di keputusan KPI itu pun ketika teman-teman penyiaran tidak mematuhi itu, tentu ada sanksinya, Mas Sabri. Tidak sekedar menghimbau. Jadi jelas di SPS itu bahwa beberapa aturan teguran di KPI itu mulai dari sanksi administratif itu seperti surat teguran, lalu pengurangan jam tayang. Toh kalau memang mereka tetap melakukan pelanggaran, ya kita harus meningkatkan sanksi kita, yaitu penghentian program siaran. Harus sampai ke penghentian program yang ketiga. Dan ujungnya ya kita tentu masih ada yang terakhir, ya kita rekomendasi untuk pencabutan izin. Luar biasa juga ini aturan. Saya kira memang kami ternyata penerapan protokol kesehatan itu bukan hanya di ruang-ruang, misalnya di puskesmas dan rumah sakit, ternyata parah juga nih aturan-aturan yang ditetapkan KPD. Nah, sekarang karena melihat kondisi pandemik ini sudah ada harapan dengan adanya vaksin, langkah kemudian apa-apa saja yang dilakukan KPD Sulsel saat ini? KPD Sulsel sejak vaksin serentak yang seluruh Indonesia dari Jokowi dan Pak Gubernur kita yang kemarin, yang sempat kita informasinya kita masifkan, dan kembali KPD Sulsel mengeluarkan edaran kepada lembaga penyiaran khususnya ada di Sulawesi Selatan untuk turut serta dalam mensosialisasikan terkait vaksinasi ini. Kita juga menghimbau kepada media penyiaran untuk selalu memberi informasi kepada masyarakat agar ikut dalam program vaksin ini. Ini kita harus membantu penuh pemerintah. Jangan ini, karena lagi-lagi persoalan pandemi ini adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Begitu. Ya, sahabat Rakyat.News, jadi memang pandemi ini bukan hanya tenaga medis yang bertanggung jawab, tetapi kita semua bertanggung jawab dalam penanggulangan COVID-19. Tentunya fungsi KPD hari ini tetap komitmen dengan mencegah hoax dan melawan hoax terkait dengan vaksinasi. Saat ini adalah langkah terakhir kita adalah adanya vaksinasi. Nah, kemudian
KPD adalah menurut saya adalah mungkin corong informasi yang sampai hari ini menjadi salah satu alternatif, salah satu tujuan utama ketika teman-teman penyiaran dalam memproduksi sebuah informasi. Nah, melihat ini, apa sih harapan KPD Sulsel di 2021 ini di tangan Bapak Hasan? Nah, sesuai Undang-Undang 32 tentang penyiaran yang tahun 2002 itu ya, tugas KPID ini selain sebagai regulator, kami juga fungsinya adalah pembinaan. Jadi selama ini fungsi pengawasan kami tetap jalankan meskipun di tengah pandemi. Jadi kalau pas Abri jalan-jalan ke kantor, di kantor kami itu ada alat rekaman. Di alat rekaman itu ada juga teman-teman tenaga monitoring. Nah, di saat pandemi ini meskipun orang tenaga monitoringnya tidak ada, kami tetap melakukan proses perekaman selama media penyiaran itu bersiaran. Jadi itu yang kita lakukan sekarang, kita dorong, dan toh kalau ada yang tidak sesuai dengan regulasi, langkah pertama kita tentu tidak langsung melakukan sanksi. Kami selalu melakukan pendekatan persuasif, selalu melakukan pembinaan kepada teman-teman media penyiaran. Dan di tahun 2021 ini kita berharap khususnya kami kan ini masa periode kami sampai cuma singkat, hanya dari 2021 sampai 2023, cukup singkat, 3 tahun. Kami ini berkomitmen bahwa fungsi kami tidak sekedar sebagai pengawas, bukan sebagai yang tukang memberi sanksi. Kami juga ingin hadir di tengah-tengah teman-teman penyiaran sebagai istilahnya KPID ini hadir sebagai orang tua untuk selalu mengingatkan teman-teman media penyiaran. Itu yang kita harapkan. Kami selalu mendorong teman-teman untuk selalu patuh kepada aturan-aturan yang ada. Gitu. Kalau boleh tahu, RC sudah berapa persen media-media yang target yang mungkin di saat pandemi sudah mulai down, mungkin kiat dari KPD untuk menghidupkan kembali kepada penyiaran-penyiaran yang telah mungkin tutup di saat pandemi? Ya, belum sempat ada yang tutup di sini sebenarnya. Wah, berarti belum ada ya? Sulawesi Selatan ya, meskipun saya yakin teman-teman penyiaran kita di Sulawesi tetap kuat menghadapi pandemi ini, dan kita selalu memberi dukungan, selalu mendorong teman-teman untuk terus beraktivitas, terlebih di masa-masa sulit ini, karena tentu bukan hanya teman-teman penyiaran ini tentu kehilangan mata pencarian. Maksudnya sumber kehidupan teman-teman penyiaran itu ada di iklan. Tentu itu semua berdampak. Jadi penyiarannya sudah mulai, dunia penyiaran mulai melakukan penyesuaian dengan melakukan pengurangan jam tayang. Tentu para pengiklan ini juga karena kondisi yang sulit ini dialami semua sektor, ya tentu pengiklan juga tidak ada. Bukan tidak ada ya, tapi sudah berkurang lah ininya selama masa pandemi ini. Tentu ini cobaan yang berat buat dunia penyiaran kita. Ya, saya sangat fokus kepada ternyata hari ini KPD di tengah pandemi salah satu kiatnya adalah regulator dan pembinaan. Saya rasa itu mungkin adalah solusi ya untuk menjawab tantangan di pandemi COVID-19. Nah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Selain itu, karena di dunia penyiaran itu ada aturannya, ada pajak yang mereka bayar. Jadi semua televisi dan radio sampai TV kabel yang memiliki izin bersiaran itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Nah, salah satu upaya kami di KPI ini, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam hal ini, karena ini adalah wilayah mereka, untuk memberi keringanan membayar kewajiban mereka. Ada penerimaan bukan pajak PNBP yang teman-teman harus lakukan, itu adalah kewajiban. Nah, ini yang kita salah satunya adalah, dan alhamdulillah kementerian juga sudah memberi solusi bahwa ketika mereka tidak mampu membayar, mereka bisa menyurat meminta pengunduran masa pembayaran, atau membayar setengahnya dulu, tapi ini tetap harus dibayar karena sistem perizinan ini sistem online. Karena ketika sejak tahun 2017 diberlakukannya sistem online ini, teman-teman media penyiaran telat 1 menit membayar disesuai dengan ketentuan yang sudah ada, jadwal yang sudah ada, maka secara otomatis nomor rekening tempat mereka membayar itu sudah ditutup, dan kementerian langsung melakukan surat teguran, bahkan sampai pencabutan izin. Itu yang kita jaga, teman-teman penyiaran. Jadi di KPD Sulsel selain mengawasi siaran-siaran yang teman-teman produksi, yang teman-teman tayangkan, kita juga selalu memantau kapan jatuh tempo mereka. Jadi kami juga kan punya bidang yang menangani perizinan dan infrastruktur, itu yang kita selalu pantau, kapan sih masa berlakunya teman-teman izinnya ini, kapan mereka harus membayar. Itu juga selalu kita ingatkan, jangan sampai mereka terlambat membayar. Jadi solusinya ya itu, kementerian memberi ini keringanan dengan pengunduran masa bayar, dengan catatan teman-teman penyiaran harus bersurat dulu. Ya. Mungkin itu alternatif ya di tengah pandemik. Teman-teman yang ingin bayar pajak, ada alternatif dengan catatan menyurat kepada kementerian untuk diberikan keringanan dalam penundaan pembayaran pajak. Mungkin sampai di sini podcast malam ini. Jangan lupa saksikan di podcast selanjutnya di channel Rakyat.News. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang banyak memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih Pak Asrul atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya Kak, Kak pertama ya.